Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rizky dari kelompok 13 untuk mata kuliah Psikologi RPK. Di sini saya akan membahas mengenai review film, yaitu Dancing in the Rain, dan juga nilai-nilai yang berhubungan dengan psikologis pada film ini. Dancing in the Rain merupakan salah satu film drama keluarga yang dirilis pada 18 Oktober 2018. Sutradara dari film ini adalah Rudy Arianto. Lalu untuk produser dari film ini adalah Sakdev Singh dan Vicky Violindo. Untuk penulis naskahnya sendiri adalah Sakdev Singh dan Tisa TS. Bintang dari film ini adalah Dimas Anggara, Bunga Zainal, Deva Mahendra, dan juga Christine Hakim. Lalu saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur cerita dari film ini. Jadi, film ini menceritakan seorang anak pengidap autisme bernama Banyu. Ia tinggal bersama neneknya yang biasa dipanggil Eyang Uti, yang begitu menyayanginya. Banyu ini seorang pengidap autisme. Ia memiliki dua teman dekat, yaitu Raden dan Kinara. Mereka terus berteman hingga mereka beranjak remaja. Konflik mulai muncul ketika Kinara mengidap penyakit meningitis. Ibu Raden berusaha memutus persahabatan mereka, serta ketika Raden terkena gagal jantung. Banyu yang sangat peduli pada temannya rela mendonorkan jantungnya untuk menyelamatkan Raden. Namun, di tengah perjalanan, ia mengalami kecelakaan fatal. Akhirnya, Raden menerima donor jantung dari Banyu, namun sebelumnya ia sempat belum diberitahu, dan ketika ia tahu, ia menangis terharu sejadi-jadinya. Dari akhir cerita, Raden dan Kinara melayat ke makam Banyu, lalu tiba-tiba hujan, dan seketika mereka mengingat kenangan masa lalu mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai autisme pada film ini, yaitu pengertian autisme, gejala umum, tingkatan autisme, dan juga terapi. Sebelumnya saya di sini hanya melengkapi dan juga mengulang mengenai pembahasan autisme yang sebelumnya sudah pernah dibahas oleh kelompok 11. Yang pertama, yaitu pengertian autisme. Autisme atau Autism Spectrum Disorder merupakan suatu gangguan perkembangan otak yang membuat penyandangnya mengalami gangguan dalam berkomunikasi maupun berinteraksi dengan orang lain. Adapun gejala umum yang biasa diderita oleh penderita autisme, yang pertama adalah kurangnya keterampilan sosial. Orang dengan gangguan autisme kurang memiliki keterampilan sosial seperti mengendalikan emosi, bersimpati, bekerja dalam kelompok, mendengar dan menyimak pembicaraan orang, mengikuti aturan yang berlaku, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua adalah kesulitan berkomunikasi. Penyandang autisme biasanya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dikarenakan keterbatasan dalam memahami bahasa dari lawan bicaranya, dan juga ia mengalami kesulitan ketika ingin mengucapkan apa yang ia inginkan. Yang ketiga adalah gangguan perilaku. Pengidap autisme memiliki gangguan perilaku seperti melakukan hal yang berulang, hanya dapat berfokus pada satu hal saja, dan memiliki pola perilaku yang tidak sesuai dengan usianya. Selanjutnya adalah tingkatan autisme. Ada 3 tingkatan autisme, yaitu ringan, sedang, dan berat. Yang pertama ringan yaitu cenderung tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari dan bahkan terkadang memiliki IQ di atas rata-rata di bidang tertentu. Yang kedua sedang, akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi berupa kesulitan mengekspresikan wajah, menghindari kontak mata, dan mengalami kesulitan dalam intonasi suara. Yang ketiga adalah berat, mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya secara mandiri. Terkadang, pengidap autisme berat dapat kurang sensitif ataupun terlalu sensitif terhadap stimulus dari luar, seperti suara. Kemudian yang terakhir adalah terapi. Ada beberapa terapi yang bisa diberikan untuk pengidap autisme. Yang pertama adalah terapi perilaku. Terapi ini bertujuan agar pengidap autisme dapat berperilaku sebagaimana mestinya berdasarkan norma, usia, dan juga peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah terapi bicara. Terapi bicara diberikan guna membantu pengidap autisme agar bisa mengekspresikan maksud dan tujuannya dengan lebih baik. Yang ketiga adalah terapi komunikasi. Terapi ini diberikan guna membantu pengidap autisme
untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya, ia akan diajarkan bagaimana mengenali dan membuat mimik wajah yang sesuai. Kemudian, mengenal bagaimana berbicara dan bersikap kepada orang lain. Yang keempat adalah terapi okupasi. Terapi okupasi merupakan perawatan khusus untuk seseorang yang mengalami gangguan kesehatan tertentu agar bisa mendapatkan harapan positif. Misalnya, pada kasus pengidap autisme, biasanya ia mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dengan menggunakan terapi okupasi, diharapkan pengidap autisme dapat beraktivitas pada sehari-hari sesuai dengan orang pada umumnya. Kemudian yang kelima adalah terapi sensori integrasi. Terapi sensori integrasi sebagai salah satu bentuk terapi okupasi dan treatment pada anak berkebutuhan khusus yang juga seringkali digunakan sebagai cara untuk melakukan upaya perbaikan, baik untuk perbaikan gangguan perkembangan atau tumbuh kembang, atau gangguan belajar, gangguan interak sosial, maupun perilaku lainnya. Sensori integrasi merupakan suatu proses mengenal, mengubah, membedakan sensasi dari sistem sensori untuk menghasilkan suatu respon berupa perilaku adaptif bertujuan. Dan yang terakhir adalah terapi pendidikan khusus. Terapi pendidikan khusus bisa diberikan kepada pengidap autisme, di mana pengidap akan diberikan pendidikan khusus oleh sekolah khusus seperti SLP ataupun melalui lembaga pendidikan khusus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.